Vipers, penyakit stunting menjadi tantangan besar untuk kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Dari studi kasus gizi Indonesia tahun 2021, angka stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu 24,4%. Walaupun terjadi penurunan dari tahun 2019, yaitu 27,7%. Padahal, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, TPB atau SDGs, adalah menghapuskan semua bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya program Indonesia Cegah Stunting untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 19,4% pada 2024 dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024. Untuk mencegah stunting secara optimal, peran penting dimiliki oleh tenaga kesehatan seperti apoteker. Apoteker diharapkan memberikan informasi dan edukasi serta memainkan peran aktif dalam manajemen pola makan dan nutrisi, pemberian suplemen dan vitamin, serta memantau efek samping obat selama kehamilan. Agar semakin tahu lebih dalam tentang stunting, yuk kepoin bersama saya, Apoteker Gustina Rizka Veronica, dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, hanya di Pharma Kepo, kepoin habis farmasi. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang menyebabkan mereka memiliki tinggi badan lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Ada beberapa ciri-ciri stunting anak yang perlu orang tua ketahui seperti 1. Pertumbuhan badan yang terhambat, 2. Perkembangan gigi yang tertunda, 3. Wajah tampak lebih muda dari usia sebenarnya, dan keempat, pada usia 8-10 tahun, anak cenderung menjadi pendiam dan menghindari kontak mata. 5. Kinerja rendah pada tes perhatian dan memori belajar. 6. Tanda-tanda pubertas mengalami keterlambatan. Meskipun ciri-ciri stunting baru muncul setelah anak berusia 2 tahun, penyebabnya dapat bermula sejak anak masih dalam kandungan dan pada awal kelahiran. Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, melainkan juga oleh faktor multidimensi. Intervensi yang kritis terjadi pada 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan dan melibatkan beberapa penyebab lain yang dapat menyebabkan bayi lahir dengan kondisi stunting seperti 1. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta pasca kehamilan. 2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC antenatal care atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas. 3. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. 4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Pencegahan stunting menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia karena berdampak buruk yang akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Secara jangka pendek, stunting dapat mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045, deteksi dini penting dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penanganan. Strategi nasional atau Stranas
Percepatan Pencegahan Stunting tahun 2018 sampai tahun 2024 memuat strategi pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia dengan melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan seorang anak sampai berusia 6 tahun. Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada ibu hamil dan anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Pada intervensi spesifik yang bersifat jangka pendek ini, keberadaan apoteker atau tenaga kefarmasian adalah dengan memberikan informasi dan edukasi bagi pasien dalam penggunaan obat yang benar, terutama dalam pencegahan stunting. Adapun beberapa obat atau suplemen yang harus apoteker ketahui untuk edukasi pencegahan dengan cara intervensi gizi spesifik, yakni untuk intervensi gizi spesifik dengan sasaran prioritas ibu hamil berupa suplementasi tablet tambah darah dan suplementasi kalsium. Untuk intervensi gizi spesifik dengan sasaran prioritas ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 23 bulan berupa suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi taburia yang berupa 12 vitamin dan 4 mineral penting yakni sodium, selenium, seng, dan zat gizi, imunisasi, suplementasi zinc untuk pengobatan diare. Lalu selanjutnya adalah intervensi gizi spesifik dengan sasaran penting remaja dan wanita usia subur berupa suplementasi tablet tambah darah. Yang terakhir, intervensi gizi spesifik dengan sasaran penting anak usia 24 hingga 59 bulan berupa suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi taburia, suplementasi zinc untuk pengobatan diare. Nah, sedangkan untuk intervensi gizi sensitif ditujukan untuk masyarakat umum dan tidak khusus untuk sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan pembangunan ini di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting seperti peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktek pengasuhan dan gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan gizi. Kesimpulan, sebagai agent of change dalam mencapai target Kementerian Kesehatan terkait stunting, apoteker perlu bijak dalam memberikan edukasi kepada para ibu agar dapat mencegah terjadinya stunting dengan cara yang tepat. Ingatlah bahwa 2 intervensi telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Z-score HA pada balita, yaitu dengan memberikan 1 jenis nutrisi seperti zinc dan atau kombinasi 2-3 jenis nutrisi seperti zinc, zat besi, vitamin B12, vitamin A, dan lemak. Yuk, mari bersama-sama berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting melalui edukasi yang berdaya. Yuk gabung Swipe RX, komunitas nomor 1 untuk para farmasis. Karena di aplikasi Swipe RX banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh. Segera download aplikasi Swipe RX di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari Swipe RX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.